Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dari kelas Perbankan Syariat 3B. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat, hidayah, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah secara daring ini dengan lancar. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang mana telah mengantarkan umat manusia dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, yakni Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu materi tentang administrasi perpajakan, yaitu NPWP dan NPPKP. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yang telah meng-ACC materi kami sehingga kami bisa membuat video untuk kami presentasikan. Di sini saya tidak sendiri, tetapi saya bersama dengan teman saya, yaitu Saudari Dian. Nah, di sini nanti kami akan membagi materi mana yang akan saya presentasikan dan materi mana yang akan dipresentasikan oleh Saudari Dian. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu yang pertama saat terutang pajak, yang kedua adalah bagaimana prosedur dan pembuatan NPWP dan NPPKP. Ya baiklah, langsung saja. Pasti teman-teman tahu bahwa dalam suatu negara itu memerlukan modal. Nah, modal itu berasal dari mana sih? Modal itu berasal dari pungutan wajib pajak oleh rakyat. Nah, pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bagaimana dengan masa pajak? Masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, atau dengan kata lain bahwa tahun pajak adalah mengikuti tahun buku wajib pajak. Nah, kemudian apa sih tahun buku itu? Tahun buku adalah tahun pembukuan yang dipergunakan oleh wajib pajak. Biasanya tahun buku mengikuti tahun kalender atau tahun takwim, yaitu Januari sampai dengan Desember. Tetapi biasanya juga wajib pajak yang membayarkan pajaknya banyak yang tahun bukunya berbeda, misalnya Juli sampai Juni, April sampai Maret, dan September sampai dengan Agustus. Kemudian apa sih tahun takwim? Tahun takwim adalah tahun kalender, di mana tahun kalender yang dipergunakan oleh negara kita adalah kalender Masehi, yaitu Januari sampai dengan Desember. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana penetapan tahun pajak? Nah, penetapan tahun pajak biasanya terdiri dari dua, yaitu yang pertama, tahun pajak sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2005 sampai 30 September 2005, pembukuan dimulai 1 Januari 2005 dan berakhir 31 Desember 2005. Itu disebut sebagai tahun pajak 2005. Kemudian yang kedua adalah tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu 1 Juli 2005 sampai 30 Juni 2006. Dia disebut tahun pajak 2005. Kenapa? Karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2005. Nah, baiklah, yang selanjutnya adalah ada 3 undang-undang perpajakan yang menjadi dasar hukum pajak terutang, diantaranya yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPH. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPNBM. Ya, adapun jenis-jenis pajak terutang yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan, yaitu yang pertama adalah PPh terutang. Nah,
PPh terutang adalah pajak terutang yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Di sini dia terdiri dari beberapa pasal, namun yang saya jelaskan hanya 3, yaitu pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Kemudian bagaimana contoh perhitungan PPh terutang? Nah, contoh PPh terutang yaitu apabila penghasilan kita hingga Rp 50 juta, maka kena pajak yang akan diberikan adalah 5%. Terus bagaimana ketika penghasilan kita melebihi dari 50 juta atau hingga Rp 250 juta, itu juga akan dikenakan pajak sebesar 15%. Nah, bagaimana ketika penghasilan kita telah mencapai 500 juta, dia juga akan dikenakan pajak lebih tinggi, yaitu sebesar 30%. Nah, jadi kesimpulannya bahwa semakin besar penghasilan yang telah kita dapatkan, maka semakin besar juga pajak yang akan diberikan kepada kita. Kemudian pertanyaannya, bagaimana ketika orang tidak memiliki NPWP? Nah, ketika orang tidak memiliki NPWP itu, dia harus juga tetap membayar, tetapi tarifnya lebih tinggi dari orang yang memiliki NPWP. Misalnya si A memiliki NPWP, penghasilannya mencapai 50 juta atau mencapai prosedur yang telah ditentukan. Kemudian si B juga begitu, tetapi si A memiliki NPWP, si B tidak memiliki NPWP, maka si A mendapat tarif 5%, sedangkan si B lebih tinggi dari 5% tersebut karena beliau tidak memiliki NPWP. Kemudian yang kedua adalah PPN dan PPNBM terutang. Nah, PPN dan PPNB terutang adalah pajak terutang dari tarif dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, kalau untuk terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran transaksi yang dikenakan PPN tersebut. Kemudian kalau PPNB terutangnya ini adalah pada saat pembayaran transaksi yang dikenakan PPNBM tersebut. Nah, pajak terutang ini timbul ketika adanya suatu transaksi perpajakan yang dilakukan, apakah itu pembayaran, pemotongan, bahkan pemungutan, pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian perhitungan PPN dan PPNBM tentang akan dipaparkan melalui pengalian dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, DPP itu apa sih? DPP itu adalah harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar penghitungan besarnya pajak yang terutang. Untuk mengetahui berapa jumlah DPP, maka nilai atau harga jual tersebut dikalikan dengan 100 atau 110. Kemudian bagaimana dengan tarif PPN? Nah, tarif PPN sendiri adalah 10% dan 0% khusus untuk ekspor, BKP berwujud dan tidak berwujud, dan JKP serta 5% dan paling tinggi adalah 15% yang harus ditentukan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kemudian tarif PPNBM ditetapkan secara progresif tergantung jenis barang yang impor, mulai dari 10%, 20%, 30%, bahkan sampai 40% dan seterusnya. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua adalah prosedur dan pembuatan NPWP dan NPWP. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian NPWP dan NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Kemudian NPWP adalah nomor yang harus dimiliki setiap pengusaha yang berdasarkan undang-undang. PPN dikenakan pajak wajib melapor usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan atau dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Kemudian prosedur pembuatan NPWP dan NPWP, yaitu yang pertama adalah kantor pelayanan pajak atau KPP atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensial perpajakan terdekat yang berada di wilayah tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah secara online dan atau melalui e-register. Kemudian yang ketiga adalah pendaftaran NPWP harus disertai beberapa lampiran sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk wajib pajak orang pribadi non-usahawan. Dia harus melampirkan fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia
atau fotokopi paspor serta keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang, minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing. Kemudian yang kedua adalah untuk wajib pajak orang pribadi usahawan. Nah, beliau harus menyiapkan lampiran fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor serta surat keterangan tempat tinggal minimal dari instansi yang berwenang, minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing. Kemudian yang kedua, surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang, minimal lurah atau kepala desa. Kemudian yang ketiga adalah untuk wajib pajak badan, dia harus melampirkan fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjuk dari kantor pusat bagi BUT. Kemudian yang kedua adalah fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang, minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing dari salah satu pengurus aktif. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi, minimal lurah atau kepala desa. Nah, kemudian yang keempat, untuk bendaharawan sebagai pemungutan atau pemotongan. Di sini dia harus melampirkan fotokopi KTP bendaharawan, kemudian fotokopi surat penunjuk sebagai bendaharawan. Kemudian yang kelima, untuk join operasional sebagai wajib pajak pemotongan atau pemungutan, dia harus melampirkan fotokopi janjian kegiatan sebagai joint operation. Yang kedua, fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation. Kemudian yang ketiga adalah fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang, minimal lurah atau kepala desa. Kemudian yang keenam, wajib pajak dengan status cabang. Orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak bisa harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. Kemudian yang ketujuh, apabila pemohon ditandatangani orang lain, maka harus disertai surat kuasa khusus. Nah, bagi wajib pajak diberikan surat keterangan terdaftar atau SKT paling lambat pada hari kerja berikutnya, dan kartu NPWP diberikan paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai prosedur dan pembuatan NPWP dan NPWP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lian mengenai penghapusan NPWP dan sanksi-sanksinya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati. Saya akan menjelaskan penghapusan NPWP dan NPPKP dan sanksi-sanksinya. Penghapusan adalah tindakan menghapus NPWP dan NPPKP dari tata usaha kantor pelayanan pajak. Ketentuan-ketentuan khusus dan syarat-syarat penghapusan NPWP adalah sebagai berikut. 1. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Fotokopi akta kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Harus ada surat nikah atau akta perkawinan dari catatan sipil. Kedua, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak, bila telah dibagi harus ada surat keterangan selesainya pembagian warisan tersebut. Ketiga, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi disyaratkan adanya akta pembunuhan. Keempat, bentuk usaha tetap atau BUT yang kehilangan statusnya sebagai BUT, harus ada permohonan wajib pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung. Kelima, wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan kepada seseorang, baik lembaga maupun badan usaha yang tidak melakukan pembayaran pajak atau tidak memiliki NPWP ketika usahanya sudah mencapai penghasilan yang ditentukan, diantaranya yaitu
1. Mendapat potongan pajak penghasilan atau PPH yang tinggi. Bagi Anda yang belum mempunyai NPWP, Anda akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan pajak penghasilan yang lebih besar daripada mereka yang mempunyai NPWP. Saat melihat rincian gaji, Anda akan melihat adanya pemotongan pajak yang lebih besar 20% dari penghasilan kena pajak. Bukan hanya pada saat Anda berpenghasilan atau dalam status kerja. Mendapat sanksi ini tetapi juga dapat pada saat menerima pesangon ketika pekerjaan Anda kena pemutus hubungan kerja. Kedua, ancaman pidana terkait tidak memiliki NPWP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, Tahun Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan sebuah perubahan terkini pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Denda senilai 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 3. Hambatan membuka rekening bank dan pengajuan fasilitas kredit. Ketika Anda tidak memiliki NPWP, Anda akan merasakan susahnya mengurusi hal-hal yang menyangkut perbankan dan pengajuan fasilitas kredit. Fasilitas perbankan dan kredit yang memerlukan NPWP yaitu membuka rekening tabungan dan deposito, kartu kredit, kredit kepemilikan rumah, kredit tanpa agunan, kredit kendaraan, bermotor, investasi, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.